apa namanya, ada perhitungan dengan menggunakan software Cycle Tempo. Nah, ini kenapa, Pak? Iya, Pak. Ini apa namanya? Apa sih? Input parameter, parameter yang diinput. Parameter, parameter input, Pak. Apa kayak parameter-parameter yang dimasukkan? Ini. Yang mana ya, Pak? Ini keterangan gambar ini ya. 80, 80. Oh, ini Pak nilai efisiensinya, Pak. Jadi setiap tanggal berbanding. Kenapa? Iya. Oh ya, Pak. Tulisnya di mana ya, Pak? Di grafiknya atau di luar ya, Pak? Oh, iya, betul. Oh iya, Pak, nanti saya. Ini ya, Pak. Berarti yang grafik yang apa namanya, Kak, yang ya, sumbu Y ini ya, Pak, dijelasin ya. Iya, ini maksudnya 86 ini 86 ini yang mana ya, Pak? 86. Oh, ini. Oh, nggak usah. Titik ini, Pak, titik ini, Pak. Di ini. Oh, dibilang. Kayak gini, Pak. Oh, oke. Ini kayak gini, Pak, kalau ditunjuk, Pak. Oke. Digerakin apa tadi, Pak? Oh, ke bawah kiri sini.
Ke kiri, kiri, Pak. Oke. Yang ini, Pak, garis ininya, Pak. Iya, Pak, berarti. Oh, ke atas. Ini, sini, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi kan memang kan di tiap bulan. Oh, baik, Pak. Berarti mendingan diganti menjadi ini apa ya? Diganti menjadi diagram batang ya berarti ya? Gimana caranya? Berarti mendingan diagram batang ya, Pak. Waktu itu saya sempat lihat diagram batang, cuma apa namanya ini saran dari Excel itu kan katanya lebih baik untuk yang berhubungan sama bulan pakai garis, makanya saya ikuti gitu. Oke. Nggak ada, Pak, karena memang kan diambilnya masing-masing sebulan diambil satu, Pak. Sebulan. Iya, Pak. Baik, Pak, baik, baik. Berarti ini lebih baik diganti menjadi diagram batang saja ya, Pak. Oke, baik, Pak. Ini. Iya, waktu. Kenapa, Pak? Yang sebentar, Pak. Tadi apa? Yang sumbu X time dalam bulan. Iya, teman. Oke. Berarti ini ya, Pak. Nanti apa tampilan yang apa tadi time time dalam kurung bulan itu satu tampilan dalam grafik ini, Pak, berarti ya?
Oke, baik, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti ini juga sama, Pak, masih, apa namanya, ini kebanyakan garis semua memang, specific fuel consumption. Sama, Pak, efisiensi thermal juga sama. Oh, ini gambarnya belum saya taruh, cuma yang ini gambarnya ini, Pak, sebentar. Saya belum taruh lagi, saya lupa naruhnya. Sebentar, Pak. Sebentar, sebentar. Saya lupa naruh gambarnya. Nah, ini, Pak, untuk yang kehancuran eksergi ini, Pak, gambarnya. Ini, Pak, yang ini yang sebelah kiri ini kehancurannya, yang sebelah kanan itu, apa namanya, efisiensi ekserginya. Oh, ini distraction eksergi, eksergi distraction, kilojoule per second. Oke. Berarti ini juga sama ya, Pak, untuk setiap, apa namanya, ini juga sama ya, Pak, ditambahkan satuan ya? Oke. Ini ya, Pak? Iya, ini. Oh,
Maksudnya ditarik bagaimana? Iya, yang kehancurannya. Iya, Pak. Oh, ini maksudnya data data ini jadi data ini yang di ini ya, Pak, sumbu X ya, Pak, maksudnya 1, 2, 3 sampai 14 ya? Jadi satu itu maksudnya data data ke satu, Pak. Jadi ini data ke satu di bulan Juli. Oh, bulan, Pak, bulan ini. Bu- Iya, iya. Nanti diganti ini berarti, Pak, ininya ya. Oke, baik, Pak. Iya, iya betul. Agustus. Berarti yang ya apa namanya? Yang dia apa sumbu X-nya diganti ya, Pak? Iya, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Iya, oke, Pak. Iya, Pak. Iya, kuning. Yang ini, Pak, yang bawah. Ini. Kos kosong, Pak. Oh, berarti memang harus batang semua ya berarti, Pak, karena apa namanya? Karena ini saya cuma ngambil sampel satu satu bulan satu, berarti apa namanya? Harus batang semua ya, Pak, karena tidak ada keterangan lain yang menjelaskan di antara itu semua. Oke, oke. Iya, Pak, ya, Pak. Biru, biru juga sama yang oke, Pak, baik, Pak. Garis. Oke. Di juga sama, Pak, masih 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 apa namanya? Garis. Ya, ini apa namanya?
keterangan sama ini kesimpulan, Pak. Sudah. Dan sarannya belum saya tulis, Pak. Saya lupa, apa, saya bikin PPT-nya ini, Pak. Ada saran, Pak, ada. Tapi untuk bab 5 itu saran itu wajib atau memang hanya ini sih, Pak? Atau apa namanya? Tetap saran sebaiknya dimasukkan ya, Pak, ya. Lalu apa namanya, saya sudah apa, PowerPoint. Sudah. Sudah. Ini saya sudah dibuat, Pak. Ini oke, Pak. Oh, ya. Oke. Ini simulasi ya, Pak? Simulasinya gitu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad JV Bima Sakti dengan NIM 1810 3111047, ingin mempresentasikan skripsi saya mengenai analisis performance dan eksergi turbin gas terhadap kegiatan overhaul turbin inspection. Nah, di sini saya memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Tapi belum saya tulis. Nah, itu ini latar belakangnya. Ada 3 faktor yang menjadi tuntutan bagi pembangkit listrik, yaitu yang pertama keamanan, kehandalan, serta efisiensi. Lalu untuk menjaga nilai keselamatan, kehandalan, dan efisiensi pembangkit listrik, pengujian kinerja dan pemeliharaan harus dilakukan secara teratur, prediktif, dan lengkap untuk mengetahui kondisi mesin yang sebenarnya. Nah, efisiensi itu merupakan salah satu tolak ukur suatu alat dalam bekerja. Efisiensi pada turbin gas merupakan salah satu cara untuk mengetahui performa turbin gas. Nah, ini ada penelitian terdahulu dari Komarudin dan Rahman yang dia melakukan penelitian mengenai efisiensi thermal dan heat rate di PT PLTGU Blok 3 PTX Cikarang. Pada kondisi commissioning, efisiensi thermal dari PLTG-nya itu 32,06% dan heat loss-nya mencapai 135,03 MW. Saat dibandingkan dengan kondisi operasional yang sebelum commissioning, efisiensi thermalnya hanya sampai 29,25% dengan heat loss mencapai 172,50 MW. Nah, penyebab efisiensi thermal dan heat rate lebih besar ini adalah zat pengotor atau debu tertumpuk di dalam kompresor, sehingga menyebabkan efisiensi thermalnya menurun. Lalu dari Noval, Benjamin, dan Yusafwar pada tahun 2019, dia melakukan penelitian mengenai analisis efisiensi turbin gas juga pada saat kondisi commissioning sebelum dan sesudahnya. Nah, didapatkan performa efisiensi kompresor naik 0,98%, untuk turbinnya naik 0,72%, dan efisiensi thermalnya naik menjadi 1,06%. Untuk nilai dari backwalk ratio, specific fuel consumption, dan heat rate mengalami penurunan sebesar 0,98%, 0,04387 kg per kilowatt hour, dan 222,242 kilojoule per kilowatt hour. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh overhaul turbine inspection dapat memengaruhi efisiensi kompresor dan efisiensi turbin. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh overhaul turbine inspection dapat memengaruhi heat rate, backwalk ratio, dan specific fuel consumption. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh overhaul turbine inspection dapat mempengaruhi efisiensi thermal. Lalu yang keempat, ada bagaimana pengaruh overhaul turbine inspection dapat memengaruhi kehancuran eksergi. Dan yang kelima, bagaimana overhaul turbine inspection dapat memengaruhi efisiensi eksergi. Dan di sini tujuan penelitiannya, satu, mengetahui pengaruh overhaul turbine inspection dapat memengaruhi efisiensi kompresor dan turbin. Yang kedua, mengetahui pengaruh overhaul turbine inspection terhadap heat rate
backward ratio dan specific fuel consumption. Yang ketiga, mengetahui pengaruh overhaul turbine inspection dapat mempengaruhi efisiensi thermal. Yang keempat, mengetahui pengaruh overhaul turbine inspection dapat mempengaruhi kehancuran eksergi. Dan yang terakhir, mempengaruhi pengaruh overhaul turbine inspection dapat mempengaruhi efisiensi eksergi. Lalu di sini ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, nilai temperatur masuk turbin atau T3-nya itu kurang lebih 1400 derajat Celcius dianggap sama. Yang kedua, nilai mass flow R atau MA dianggap sama. Yang ketiga, penelitian hanya membahas pada komponen utama, yaitu kompresor, combustor, dan turbin. Lalu yang keempat, nilai eksergi kimia state 3 dan 4 adalah 0, dianggap 0. Yang kelima, data diambil berdasarkan recording harian dari turbin gas unit 3.2. Dan yang terakhir, data inspection menggunakan data sebelum inspection dan setelah inspection pada beban yang sama dengan total 14 data. Nah, yang kita masuk ke unit pustaka, yaitu ada pembangkit listrik turbin gas. Pembangkit listrik turbin jadi energi listrik dan siklusnya itu merupakan siklus terbuka. Nah, di sini turbin gas memiliki 3 komponen utama, yaitu kompresor, combustor, dan turbin. Yang dimana kompresor itu akan dimasukkan udara untuk dikompres, dan udara terkompresi tersebut dibakar bersama bahan bakar di dalam combustor menghasilkan gas bahan bakar, gas pembakaran yang akan digunakan di dalam turbin untuk menggerakkan sudut-sudut turbin yang menggerakkan generator. Lalu gas tersebut akan dibuang ke atmosfer. Nah, lalu kita masuk ke termodinamikanya, yaitu ada siklus Brayton. Yang pertama, proses kompresi isentropik, yaitu adalah proses di mana itu saat udara masuk ke dalam kompresor, yaitu tekanannya naik dari proses 1 ke 2. Setelah itu ada proses pembakaran isobarik yang berada pada tekanan yang konstan. Jadi proses ini merupakan proses di dalam combustor, yaitu dari titik 2 ke titik 3 untuk diagram TS-nya. Nah, di sini untuk suhunya naik dan entropinya naik, sedangkan pressure konstan atau sama saja. Setelah itu ada proses ekspansi isentropik, di mana proses ini merupakan proses yang terjadi di dalam turbin, yang di mana suhu dari gas pembakaran ini akan menurun dan tekanannya tidak sama. Nah, yang terakhir itu adalah proses pembuangan panas. Proses tersebut merupakan proses pembuangan gas panas sisa tadi ke atmosfer, atau karena untuk logika sistem PLTGU dipakai untuk memanaskan air di dalam HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Nah, di sini ada parameter penilaian dari turbin gas, yaitu yang pertama ada efisiensi kompresor, lalu ada efisiensi turbin, ada heat rate, backward ratio, specific fuel consumption, efisiensi thermal, kehancuran eksergi, dan efisiensi thermal, ini efisiensi ekserginya. Nah, di sini kita masuk ke dalam maintenance. Maintenance itu kan merupakan tindakan untuk pencegahan dari suatu alat agar tidak cepat rusak. Nah, di sini kita membahas tentang shutdown maintenance. Yang pertama ada combustion inspection atau shutdown jangka pendek, di mana pemeriksaan itu terjadi pada nozzle stage pertama, lalu transition piece, crossfire tube, dan combustion liner. Nah, untuk turbine inspection yang dimana ini merupakan penelitian ini, itu hot gas pad, bisa disebut juga sebagai hot gas pad inspection, itu juga termasuk dalam combustion inspection tadi, tapi tes yang dilakukan lebih detail. Nah, itu untuk hot gas pad part-nya itu merupakan hot part dari combustor dan juga hot part dari turbin. Yang ketiga ada major inspection, yang dimana ini benar-benar penggabungan dari combustion dan turbine inspection, lalu juga ditambah komponen-komponen lainnya. Nah, di sini kita masuk ke metode penelitian. Nah, ini ada pengolahan data numerik. Yang pertama itu kita membuat sketsa gambarnya, seperti gambar yang ada. Lalu kita masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan, seperti efisiensi isentropik dari kompresor maupun turbin. Lalu ada juga
mass flow air-nya, dan parameter-parameter lain. Setelah itu, kita running perhitungan, dan apabila sukses, maka tidak ada warning-nya 0, dan error juga 0. Dan yang terakhir, didapatkan hasil simulasi, yaitu efisiensi thermal. Nah, ini untuk diagram alur penelitian. Itu dari identifikasi masalah, studi literatur, spesifikasi turbin gas, pengambilan data, sampai analisis data, dan selesai. Nah, ini kita masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu data operasional turbin gasnya. Itu diambil masing-masing bulan, itu satu dari bulan Juli 2020 hingga Januari 2022, karena memang biasanya inspection ini dilakukan 1 tahun sekali, atau 12.000 jam, atau biasanya itu setahun sekali lah. Setahun sekali, tiap 1 tahun akan dilakukan paling tidak satu inspection untuk tiap unit. Itu dengan parameter ada temperatur masuk, T1, T2 itu temperatur keluar kompresor, T3 temperatur masuk turbin, T4 itu adalah temperatur keluar dari turbin atau exhaust gas. Lalu ada P1, P2, dan P5. P1 itu merupakan tekanan ambien, tekanan atmosfer, P2 itu merupakan temperatur keluar turbin, dan P5 merupakan tekanan dari suplai gasnya. Lalu ada mass flow air yang dianggap sama itu, dan ada volume bahan bakar. Nah, ini di sini ada efisiensi kompresor yang telah ditampilkan pada grafik. Dan untuk efisiensi kompresor sendiri, yang terkecil itu terjadi pada bulan Mei 2021 sebesar 85,36%, dan yang terbesar pada bulan Januari sebesar 87,76%. Lalu untuk efisiensi turbin, nilai terkecil dari efisiensi turbinnya itu terletak pada bulan Juli 2021 sebesar 87,87%, dan terbesar pada bulan Januari 2022 sebesar 89,20%. Lalu di sini ada heat rate, di mana heat rate itu merupakan ada penurunan, yaitu penurunan panas, rasio panasnya. Itu nilai terbesarnya itu terjadi di bulan Juli 2021 sebesar 120.000,12 kilojoule per kilowatt hour, dan yang ini ada di bulan Januari terkecil mengalami penurunan setelah inspection itu sebesar 9.041,21. Nah, untuk backwalk rasionya itu di sini nilai backwalk rasio terbesar terlihat pada bulan Mei 2021 sebesar 59,57%, dan untuk nilai backwalk rasio terkecil tercatat pada bulan Januari 2022 sebesar 55,74%. Lalu kita masuk ke specific fuel consumption, di mana spesifik konsumsi bahan bakar terbesar itu terjadi pada bulan Juli 2021 sebanyak 0,204 kg per kilowatt hour, dan mengalami penurunan terbesar pada bulan Januari 2022 sebesar 0,169 kg per kilowatt hour. Dan untuk efisiensi thermal terkecil terlihat pada bulan Juli 2021 sebesar 29,86%, dan pada bulan Januari 2022 sebesar 37,34%. Lalu untuk kehancuran eksergi sendiri, itu adalah kehancuran itu dari tiap part, ada kehancuran kompresor, combustor, dan turbin. Nah, kehancuran kompresor itu yang terbesar itu terjadi di bulan 13 Mei 2021 dengan efisiensinya itu sebesar 31,87%, dan dan yang terkecil kehancurannya itu terjadi pada Januari 2022 sebesar 203.374,42 kilojoule dengan efisiensinya itu sebesar 32,14. Lalu untuk combustor sendiri, kehancurannya yang terbesar terjadi pada bulan Juli 2021, dan kehancuran terkecil dengan efisiensi 83,49%, dan kehancuran terkecilnya terjadi pada bulan Januari 2022 sebesar 64.105,41 kilojoule dengan efisiensinya sebesar 90,52%. Dan untuk turbin sendiri, kehancuran
Ekseriginya terbesar itu terjadi di bulan Mei 2021 sebesar 231.389,33 kilojoule dengan efisiensi sebesar 63,11% dan terkecilnya itu ya Pak, tercatat di bulan Januari 2022 dengan efisiensi turbina sebesar 66,01%. Nah, di sini ada efisiensi ekserginya yang terbesar ada di bulan Juli, terkecil ada di bulan Juli 2021 dan yang terbesar pada bulan Januari 2022. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini setelah dilakukan turbine inspection, kegiatan ini berpengaruh terhadap performa dan eksergi dari turbin gas, yaitu untuk kenaikannya terjadi pada efisiensi kompresor, efisiensi turbin, efisiensi termal, dan efisiensi eksergi, serta menghasilkan penurunan pada performa backwork ratio, heat rate, specific fuel consumption, dan kehancuran eksergi. Lalu, hasil perhitungan efisiensi termal ini yang dilakukan secara teori maupun numerik dengan software cycle tempo memiliki perbedaan nilai yang sedikit karena saat proses penginputan nilai efisiensi dari efisiensi isentropik dari kompresor dan turbin dimasukkan. Sekian, terima kasih. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak, audionya, Pak, jelas. Oh, iya. Ya, ini apa namanya? Saya masih pakai template Sempro kemarin, Pak. Lalu, ya, Pak. Ininya, Pak, apa skripsi saja atau seminar skripsi atau sidang skripsi? Seminar skripsi. Oke. Sudah, Pak? Belum tahu, Pak. Kalau kemarin sih Pak James. Iya, Pak. Oh iya, baik, Pak. Berarti di bawahnya ya, Pak, tambahin teknik mesin. Sudah. Halo? Ini, Pak. Ini sudah cukup, Pak. Tidak ada perlu yang di review lagi atau bagaimana? Oke. Januari 2022. Iya, Pak. Juni, Juli, Januari. Karena dari Agustus 2021 sampai Desember itu mati. Dan kalau nggak salah baru beroperasi lagi itu di 3 atau 4 Januari, kalau saya nggak salah. Karena ini Pak, jadi kan di bulan Juli itu mati di sekitar pertengahan. Saya lupa ada di pertengahan Juli yang pasti. Karena memang sebelum di inspection itu beberapa bulan sebelum jadwal inspection kan itu di bulan Desember ya. Di bulan Desember jadwalnya. Nah, biasanya beberapa bulannya itu 3 bulan biasanya sih kalau kata mereka 3 bulan sebelum inspection itu turbina itu harus dimatikan. Jadi unitnya dimatiin, Pak. Ini kan kebetulan kan saya kan unit 3 unit 3.2. Jadi yang di
yang nomor 2 di blok 3 unit kedua. Nah, yang unit 3.2 ini dimatiin dari bulan Juli pertengahan, sekitar tanggal 18 sampai 20 itu mulai mati. Saya lupa karena sekitar segitu, Pak. Jadi memang harus dimatikan gitu. Sudah seperti syarat gitulah kata mereka, kata dari pembimbing saya di sana. Iya betul, temperatur. Sekedar ini saja sih Pak, tidak ada makna lain sih. Cuma apa namanya? Tentukan saja. Baru gitu ya. Oke. Kelvin. Iya Pak. Oke, baik. Nggak ada Pak. Kan kan ini apa namanya? Sesuai yang di datanya memang nggak ada. Juga kan sesuai sama ini Pak, siklus Brighton ini kan di proses pembakaran ini di tiga ini di ini dua ketiga ini pressure konstan Pak. Dan memang dari sananya tidak ada ininya Bu. Bagaimana Pak? Heeh. Ya, ya, ya. Dari data recording Pak. Jadi memang sudah disediakan dari mereka Pak untuk press. Nggak ada sih Pak. Saya kemarin sempat nyari nggak ada juga memang P3-nya tidak. Jadi di sini kan ini Pak P3-nya itu dianggap sama kayak P2 Pak. Jadi kondisi kan untuk mencari saya kan ada nyari itu ya di temperatur ideal ya T2S sama T4S. Nah di situ P P2-nya itu dianggap di perhitungannya P2-nya dianggap sama dengan P3, P2 sama dengan P3 dan P1 sama dengan P4. Jadi P1 itu kan sama dengan tekanan atmosfer. Nah, P4 juga kan setelah keluar dari turbin kan dibuang ke atmosfer ya. Nah, itu makanya P4-nya dianggap satu sama seperti pressure titik satu. Lalu untuk P3 itu kan kan P2 kan temperatur keluar ini ya, keluar apa namanya? Pressure keluar kompresor. Nah, itu kan lalu dilakukan pembakaran. Nah, selama pembakaran itu kan dianggap pembakarannya tekanan konstan. Jadi pas saat keluar dari apa namanya? Dari kombusternya itu saat masuk turbin P3-nya itu dianggap konstan, Pak, sama. Lalu untuk P5 ini sendiri itu merupakan apa namanya? Pressure dari supply gas. Kalau dilihat di sini, Pak. Nah, dilihat di sini itu ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini yang digunakan di sini, Pak. Di apa namanya? Pressure dari fuel supply-nya itu. Berarti kalau gitu boleh dijadikan batasan masalah tidak, Pak? Kan saya kan memang kondisinya kan untuk perhitungannya ya. Untuk perhitungannya kan
memang P P1 itu sama dengan dianggap sama dengan P4 dan P2 dianggap sama dengan P3. Nah, itu daripada dijadikan apa tidak ditaruh itu nanti nanti malah menjadi pertanyaan, apakah lebih baik ditaruh dijadikan batasan masalah saja, Pak? Oke. Sudah, Pak. Apa lagi, Pak? Ini dari Bapak. Oke, 118. Iya, Pak. Tapi ini untuk ininya sudah benar ya, Pak? Apa yang tabel sebelah kanan karena kan sudah satuannya dengan digabung ya, Pak? Baik, baik. Ini efisiensi kompresor apa efisiensi? Oke, baik. Makna takutnya apa? Ya, Pak. Ini grafiknya diubah ya, Pak. Oke. Oh, ya. Oke. Pak, saya mau nanya juga, Pak. Kalau misalkan ada yang sedikit berbeda gitu perhitungan saya daripada yang di apa namanya? Ini kan saya kan biasanya kan efisiensi dari combustor besar ya, Pak. Kalau itu apa kompresor, sorry. Kompresor kan biasanya kecil ya, tapi di sini saya besar. Nah, setelah saya cek lagi itu saya bandingkan dengan penelitian lain itu karena mereka memang kerja dari kompresor kecil. Nah, kerja kompresor saya kan besar ya, sekitar 200-300 ribu. Dan juga memang karena perbedaan beban gitu, Pak. Mereka kan rata-rata kan pakai beban 100 atau di beban di bawah 100 gitu. Nah, ini saya pakai di beban 235. Nah, itu jika memang sedikit berbeda itu boleh tidak, Pak ya? Gini, pengujian analitik, Pak. Rumus. Ya, rumusnya sama, tapi hasilnya rada berbeda gitu. Karena ada faktor-faktor lain. Saya kan awalnya lihat kok ini kok saya apa sedikit besar gitu hasilnya. Dan saya perhatikan dari rumus saya kan sama ya. Nah, saya perhatikan dari rumus. Nah, dari rumus tersebut yang berpengaruh di dalam kompresor ini ada kerja kompresor karena sebentar. Karena rumusnya itu kalau tidak salah. Nah, ini Pak, rumus dari kompresor itu kan energi total satu. Nah, energi total satu itu punya rumus kerja kompresor. Bukan, energi total satu itu merupakan eksergi fisik ditambah eksergi kimia. Tetapi eksergi kimianya itu dianggap nol karena eksergi kimianya itu udara, Pak. Jadi eh, tidak ada proses yang penggabungan terlalu ribet gitu, makanya dianggap nol. Nah, ditambah kerja dari kompresor.
Nah, kerja kompresor saya ini yang mempengaruhi jadi besar sekali gitu, Pak, lumayan besar lah, seperti yang ditampilkan di grafik ini, di nilai ini. Karena faktor dari kerja kompresor yang besar dan juga kerja kompresor besar kan apa namanya ada perbedaan kan pasti faktornya dari faktor beban, apa faktor variasi bebannya, lalu faktor dan lain-lain lah. Itu masih boleh-boleh saja kan ya Pak? Yang penting kita bisa menjelaskannya kepada penguji. Apa Pak? Apa Pak? Apa antar? Oke. Speedometer. Iya, iya. Oh, itu yang kecepatan gitu ya. Berarti itu tidak ada yang salah, Pak? Bagaimana, Pak? Kan tadi kan ada beda gitu ya, beda sekitar 5 menit ya. Itu kesalahan atau apa, Pak? Hmm. Oke, Pak. Baik, baik. Saya apa paham maksud Bapak. Halo, Pak. Suaranya tidak. Oke.
Apanya, Pak? Untuk efisiensi termal iya, Pak. Untuk ini, Pak, yang software-nya ini, Pak, yang untuk efisiensi termal. Mhm, oke, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak, sudah sampai kesimpulan tadi. Lalu, Pak, untuk abstrak itu tadi bagaimana ya, Pak? Saya kan belum bikin abstraknya ya. Latar sama hasil ya, Pak? Hasilnya ditulis juga, Pak? Oh, kesimpulan tadi hasilnya. Masuk, Pak. Tadi apa latar belakang 1 sampai 2 kalimat, terus tujuan, metode. Coba. Baik. Terus untuk ini, Pak, kan saya kan biasanya kan kalau skripsi-skripsi kan banyak itu ya, Pak, di sini biasanya nih, di apa, sebelum kata pengantar kalau nggak salah ya, atau sesudah itu biasanya ada yang kayak lampiran-lampiran itu untuk yang dikirim ke kampus tidak usah, Pak, ya? Kayak lampiran bukan bukan maksud saya bukan maksud saya ini apa, yang kayak apa, eee, persetujuan dari siapa, terus yang ada tanda tangan Bapak, terus dosen 2 sama penguji, atau sama juga ada yang sama apa namanya, sama kaprodi. Oh, ya itu. Tapi tidak perlu taruh ini kan, Pak, ya? Perlu perlu digabungin di ini atau terpisah, Pak, naruhnya, Pak? Form berapa ya, Form berapa ya? Saya lupa.
yang itu F16 bukan sih Pak? Kalau nggak salah. Isnani, Nokia. Oke. Oh ya Pak, baik baik. Sudah Pak, dari saya itu saja. Oh ya, udah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mau nanya lagi Pak, ini nanti kita ini bimbingan terakhir atau minggu depan masih ada lagi ya Pak? Karena kan sampai batasnya kan Jumat kan pengumpulan ya. Nah itu bagaimana Pak itu Pak? Dari Bapak sendiri, Jumat Jumat depan lah Pak. Kan karena kan kita kan skripsi kan sekitar kalau nggak salah habis 24, 25, 24, 26, 26, 27 kan ya kalau nggak salah mulai itu 27 sampai 31. Nah itu Jumat, Rabu ada kemungkinan ada bimbingan lagi di hari Rabu. Iya terakhir. Iya. Oh, tadi yang kayak isi dari Word dan PowerPoint itu Pak tadi ya, yang penilaian. Dilatih gitu. Ya. Sudah Pak. Recording stopped.